Pepaya California merupakan salah satu jenis pepaya yang banyak digemari dan terkenal di Indonesia. Pepaya California yang kita kenal selama ini bukanlah buah impor, namun merupakan tanaman asli Indonesia. Nama aslinya adalah pepaya Kalina. Buah ini merupakan tanaman pemuliaan asli Indonesia, hasil penelitian dari Dr. Insinyur Sriani Suji Prihati, MS, beserta tim dari Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB Bogor yang diperkenalkan pada 26 Mei 2010. Pepaya Kalina akhirnya dikenal sebagai pepaya California karena para distributor dan pedagangnya lebih suka menggunakan nama California, terkesan seperti pepaya impor dan lebih laku. Karakteristik pepaya California bisa dilihat dari bentuk buahnya yang lonjong dan memanjang. Ciri pepaya California juga dapat dilihat dari batangnya yang lebih pendek dari batang tanaman pepaya lain. Tingginya sekitar 1,5 sampai 2 meter dan sudah bisa dipanen setelah berumur 8 sampai 9 bulan. Pohonnya dapat berbuah hingga umur mencapai 4 tahun. Kemampuan berbuahnya lebat bisa mencapai 25 sampai 30 buah per pohon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Kang Kus Official. Dan luar biasa sekali, pagi ini kita ditemani oleh Kang Jupran. Kang Jupran ini adalah petani milenial asal Cigelis yang selama 2 tahun ini tengah mengembangkan budidaya tanaman pepaya California. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Jupran ya, terkait bagaimana potensi pengembangan tanaman pepaya California dan bagaimana cara budidayanya agar bisa berhasil. Teman-teman, nah ini Kang Jupran, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kang Jupran, langsung ke pertanyaan aja nih. Nah, boleh. Kenapa Kang Jupran memilih tanam pepaya California? Awalnya sih nyoba-nyoba ya, iseng-iseng kita nyoba sambil tanam tanaman sayur. Saya berpikirnya begini Pak, ketika kita udah capek nanam sayur, ketika udah panen habis, kita mesti tanam lagi. Kalau sayur kepanennya kan masih panjang lagi, butuh proses lagi. Nah, saya coba terapkan tanam sayur dibarengin sama pepaya. Jadi tumpang sari sayuran dengan tanaman pepaya. Jadi harapan saya ketika kita udah habis tanaman sayurnya, kita tinggal manen pepayanya. Nah, luar biasa sekali ini. Ya, alhamdulillah saya terapkan, ternyata alhamdulillah berhasil. Ketika kita tanam sayur, kita bareng tumpang sari dengan pepaya. Kita bisa 2 kali tanam kalau tanaman yang jangkanya pendek. Contoh, kemarin saya tanam dibarengan dengan timun suri. Timun suri habis, kita tanam lagi kacang di selanya, kacang panjang. Kacang panjang habis, pepaya udah mulai berbuah lebat. Nah, kan kita udah capek nih tanam sayur, capek. Kalau kita mau pengen panen lagi di sayur, kita mesti tanam lagi. Nah, setelah kita capek, sebelum menanam sayur di lahan yang lain, kita udah panen di lahan yang ini. Udah panen pepaya. Pepaya itu menurut saya gampang lah. Kalau kita udah ada dasar ilmunya di sayuran, kalau ke pepaya pasti gampang. Lebih gampang bahkan. Lebih gampang berarti tanam pepaya. Cuma pertanyaannya gini Kang Jupran, kan pepaya itu varietasnya banyak ya? Iya. Ada pepaya lokal, pepaya dan lain-lainnya. Pilihannya kenapa milik pepaya California ini? Kalau saya Pak, milih pepaya California ini, saya mengacunya ke sayur aja. Kalau kita tanam sayur bibitnya bibit asal-asalan, nanti di hasilnya juga kurang. Nah, saya coba lagi di pepaya. Saya nyari yang bibitnya ya perhitungan bagus lah. Saya nyari yang bagus, yang lokal juga banyak. Cuman saya masih ragu di hasilnya gitu Pak. Jadi pilih California kita bagi ini langsung ya dari ITB ya ininya. Iya, untuk dari ITB. Apa namanya, untuk benihnya ya. Iya. Kita ingin agar hasilnya
tanamannya bisa bagus dibanding kita tanam yang dari lokal-lokal yang kita belum jelas keaslian paritasnya gitu ya. Iya. Terus tanam pepaya ini kan bagian dari usaha Bapak ya. Nah, hitung-hitungan kalau usaha tani di pepaya ini, hitung-hitungannya bagaimana nih kira-kira? Hitung-hitungan usaha taninya. Kalau hitung-hitungan usaha taninya, ya itu tadi. Kalau kita ngitung dari nol, kita nunggu, misal kita langsung nanam pepaya. Kalau nunggu panennya kelamaan kan, bisa 7 bulan sampai 8 bulan baru panen. Memang kalau hitung-hitungan setelah dihitung, semuanya sih menjanjikan Pak sebetulnya. Dari sayur, dari pepaya, semuanya menjanjikan, tergantung keuletan dan kita mempelajarinya tanaman itu. Semuanya menurut saya menguntungkan. Menguntungkan, potensinya bagus. Potensinya bagus. Dari segi pasar nih, kan potensi ada kaitannya dengan pasar. Nah, ini pasar, penerimaan pasar gimana nih? Kalau pasar di sini, Pak, kalau di daerah kita, untuk memenuhi kebutuhan lokal aja ini masih kurang, betulnya. Ini masih kurang ya? Masih kurang, buat lokal juga masih kurang, pasar lokal masih kurang. Jadi ke depan masih peluang lebar untuk dikembangkan lagi ya, budidaya tanaman California ini. Bisa. Per pohon nih, kan ini buah California ini luar biasa bagus, per buahnya lebat. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak, ini per pohon ini dapat menghasilkan berapa kilo ini kira-kira? Ya, berhubung saya baru ya, baru coba-coba, baru nanam, tapi perkiraan saya di angka 50 kilo mah per pohon ini sampai habis buah yang ini aja Pak ya. Kira-kira ini masuk. Masuk ya? Masuk. 50 sampai 60, bahkan memang kalau potensi ya, 1 kintal juga itu dapat. 1 kintal per pohon potensinya ada ya? Iya. Nah, ini hitungannya 1 kilo berapa harganya? 1 kilo. 1 kilo kalau di sini sekarang ya, yang beli juga yang metik sendiri, di sini 4.000 Pak. 4.000 yang pembelinya datang sendiri, ya, metik sendiri ya? Metik sendiri. 4.000. Itu kalau 4.000, anggaplah 4.000 1 kilo. Ganggu. Santi. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi terpotong, kita lanjut lagi sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Kalau petani itu identiknya dengan kopi. Jadi kalau di kebun tidak ngopi kayaknya kurang pas. Kurang pas, kurang lengkap lah. Kurang lengkap. Ya. Kalau kopi itu teman setianya petani. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke Kipran. Terkait tadi ada potensi per pohon ya, per batang ini sampai 1 kintal ya. Nah, untuk harga saat ini berapa nih per kilonya? Harga saat ini kalau pembelinya metik datang ke sini, dia yang manen sendiri ya, yang beli itu di harga 4.000. 4.000 1 kilo. Iya. Si pembelinya datang langsung ke kebun metik sendiri ya, 4.000. Jadi kalau tadi dapat 1 kintal ya per pohonnya, berarti kurang lebih dapat 400.000 per pohon. Nah, analisanya nih untuk 1 batang pohon perlu modal berapa ini, Pak? Kalau hitung-hitungan saya ya, analisa saya itu 50 sampai 75.000 per pohon. Itu udah maksimal. Dari mulai penggarapan lahan, terus pemupukan dan pemeliharaan itu udah maksimal di angka 50 sampai 75.000. 50 sampai 75 itu udah maksimal ya. Itu udah maksimal. Kalau ini 400.000 berarti udah kelihatan ya. Iya. Taruhlah angka 50.000 400.000 udah kelihatan 350.000 itu adalah keuntungan bagi petani ya. Betul. Luar biasa sekali ini potensinya. Nah, ini selama mengembangkan pepaya California ini, tentu ada banyak masalah, ada banyak hambatan. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang ditemui oleh Kang Kipran selama mengembangkan dan membudidayakan pepaya California ini? Kalau hambatan ya, menurut saya tidak terlalu signifikan ya dibanding dengan sayur. Kalau tanaman pepaya, tidak banyak masalah. Tidak terlalu banyak masalah. Yang penting air aja. Di saat kemarau airnya cukup, tapi di saat musim hujan tidak terlalu banyak air, tidak tergenang itu. Titik kritisnya berarti air ya? Air. Dia butuh air cukup banyak, cuma dia tidak mau tergenang juga. Ya, tidak mau terlalu banyak juga. Itu.
Nah saat ini kan kondisinya kemarau nih Kak Iya. Jeprannya. Nah bagaimana nih cara mengatasi untuk masalah air ini Kak Jepran ini? Ya kita semaksimal mungkin ya pengairannya itu kita rutin pakai gimana aja ya. Yang penting tanahnya itu tidak terlalu kering, bisa Harus lembab. tetap lembab ya Iya. tanahnya. Hmm. Soalnya saya lihat ada tanam yang kering ini pertumbuhannya terhambat ya. Iya, terhambat. Pertumbuhan terhambat, buah juga kecil ya. Iya. Kalau yang kekeringan nih. Selain buah kecil juga bunga-bunga yang di atasnya itu rontok. Jadi Bunga rontok, tidak jadi iya, bunga paya tidak gitu jadi ya. buah karena itu kekurangan air. Tapi kalau yang di bawahnya lembab, airnya kelihatannya cukup. Jadi bunga itu yang jadi pentil itu tidak berhenti. Di bawah udah dipanen, ke atasnya tetapi masih tetap berjalan. Tetap berjalan juga Iya. ya. Ini kalau berarti air dan nutrisi terpenuhi semua ya. Iya, berarti ya. betul. Di bawah bisa dipanen, di atas bunga tetap berjalan ya. Bisa tetap berjalan. Nah ini juga mungkin pasti banyak yang ditanyakan oleh teman-teman kita semua para petani di seluruh Indonesia terkait tadi budidayanya. Tadi kan perlu modal 50.000 sampai 75.000. Nah ini perlakuannya apa aja nih untuk satu batang pohon ini? Kira-kira apa organiknya, pupuknya dan yang lain-lainnya nih, kira-kira. Kalau menurut saya ya, kalau organik itu sebanyak-banyaknya lah. Kalau untuk tanaman segini, tanaman 200 pohon ini butuh pupuk kandang ya. Nah, awal mulanya itu harus kira-kira 2 ton gitu. Atau 1 ton setengah. Nah, oh ini ya untuk per 200 batang. Per 200 batang ini. Berarti kalau satu batang kira-kira butuh kali sekitar 50 kilo. 50 kiloan ya. 50 organiknya saja ya. Iya. Itu yang luar biasa ya. Organik 50 kilo untuk satu batang. Satu batang. Oke, lanjut yang lain. Gimana? Kalau untuk pupuk kimianya, pupuk kimia ini paling satu pohon itu di kisaran 200 kilo, berarti 1 kilo lah. 1 kilo per pohon. Nah, 1 kilo per pohon itu udah berapa kali perlakuan itu? Berapa kali ngecor lah, berapa kali mupuk ya? 1 kilo pemupukannya itu saya rutinkan 1 minggu sekali. Pemupukan rutin 1 minggu sekali. Dengan sistem dicor. Ada yang dicor, ada yang juga ditugal. Ya, nah, soalnya ini kalau hitung-hitungan saya sampai buah segini ini pupuk kimianya baru menghabiskan kira-kira 200 kiloan lah, 2 kintal. 2 kintal untuk 200 batang ya? Ya, untuk 200 batang. Ya berarti hanya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Modalnya luar biasa sekali ini. 1 kilo. Potensinya besar sekali nih teman-teman semua. Apabila ingin mengembangkan untuk tanaman pepaya California. Jadi kritis hanya satu tadi ya, hanya masalah air ya. Air. Yang lainnya insya Allah lebih mudah. Iya. Tapi walaupun misal pupuknya gampang, pupuk organiknya gampang, tapi kita tetap keuletan itu tetap kita harus continue. Ulet dan sabar tetap. Nah, sabarnya ini gimana nih? Ya, di apa nih? Ya kita sambil mempelajari tanaman ini, kita ulet harus sabar dan ulet, terutama di hama dan penyakitnya. Meskipun dibanding dengan sayur tidak seberapa hama dan penyakitnya, tapi kita harus tetap mempelajari gitu. Ya. Supaya kita harus bisa mempelajari ya. Iya, supaya nanti kalau kita ketemu dengan kendala, kita udah tahu nih, ini gitu. Nah, tadi terkait hama dan penyakit yang pernah diketemukan nih di tanaman Bapak ini, apa yang udah pernah? Belum ada sejauh ini? Ada sih, ya berhubung di sini kan hamparannya ada sayur juga, di sekelilingnya ada sayur-sayur juga. Biasanya kalau hama dan penyakit itu, kalau penyakit ya paling jamur. Jamur. Kalau penyakitnya semacam kutu-kutuan, kutu putih, kutu kebul, ada memang. Cuman kalau perawatannya, penyemprotannya tidak serutin dengan sayur gitu. Jadi walaupun asal-asalan juga dengan obat yang biasa-biasa aja masih mampu gitu dibanding dengan sayur. Jadi perlakuan dibandingkan kita tanam sayur apalagi macam cabai ya. Iya. Ini tanam California ini lebih mudah. Lebih mudah sebetulnya. Perlakuan, pengendalian penyakit dan lain sebagainya ya. Ya cuman itu doang. Jadi waktu kepanennya panjang. Yaitu kita ya di situ itu salah satu kesabaran kita juga.
Dari semenjak tanam ya, Iya. bukan tanam dari ini aja, dari mulai menyemai ya, Ya. mulai penyemai sampai panen ini berapa lama kira-kira? Kalau dari awal nyemai itu 8 bulan setengahan lah. 8 bulan ke panen perdana, panen Ke pertama. panen perdana. 8 bulan, 8 setengah. 8 bulan lah. 8 bulan. Ini tanaman Kang Jupran udah berapa bulan nih? Ini kalau dari hitung dari semai ini udah sekitaran 9,5 bulanan lah. 9 bulan setengah. Iya. 9 bulan setengah dari mulai semai. Dari mulai semai. 9 bulan setengah. Tadi kan 8 bulanan mulai panen. Berarti udah hampir 1 bulan ya panen ya? Ini panen udah 1 bulan setengah. Panen udah 1 bulan setengah. Iya. Dari 200 batang yang ditanam, udah berapa kintal yang bisa dipanen? Kalau sampai saat ini ya, sampai ke pemetikan ke-8 kali, ya perkiraan ini di 3 ton itu udah lebih lah. 3.000 kilo mah udah lebih. 3 ton. Ya. Luar biasa ya. Udah, padahal dari 200 batang ya teman-teman ya. Ini Kang Jupran ini udah menghasilkan 3 ton dikali tadi 4.000 rupiah. Tanpa harus memasarkan sendiri Kang Jupran ya. Enggak. Yang beli datang sendiri ke kebun. Bahkan ya. banyak yang minta juga banyak. Permintaan juga banyak. Ini berarti potensinya luar biasa sekali. Teman-teman mungkin ke depan bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Mungkin ini luar biasa sekali ya. Apalagi mungkin permintaan pasar masih cukup tinggi Masih ya cukup untuk pepaya California. Ada pesan nih buat teman-teman yang lain. Kalau pesan saya ya, sebagai petani, apapun yang kita tanam, yang penting kita percaya, kita yakin, kita pasti berhasil. Yaitu tadi kuncinya adalah keuletan dan kesabaran dalam mempelajari tanaman itu sendiri. Itu Pak. Oke, terima kasih Kang Jupran atas waktunya. Teman-teman semua, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol singkat dengan Kang Jupran. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ada manfaatnya buat kita semua. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.